Pak Beni mau menjelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian nanti diharapkan akan bisa menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah diketahui, lalu menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat lain yang sudah diketahui juga. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, ini dia cara menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya sudah diketahui. Sekarang coba kita langsung aja ya, perhatikan kotak kuning ini. Ini adalah rumusnya. Jadi kalau kita mau menyusun persamaan kuadrat yang akar-akar sudah diketahui, rumusnya adalah x kuadrat dikurang x1 tambah x2, lalu dikali x, ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Kelihatannya mungkin agak panjang, tapi ini sebenarnya gampang banget. Oke, nah di sini catatannya, X1 dan X2 itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadratnya. Jadi nanti sebenarnya nggak mesti X1 dan X2, bisa aja P sama Q, terserah soalnya aja. Oke ya. Tapi di sini disimbolkan aja akar pertamanya X1, akar keduanya X2. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung ke contoh soal aja. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 2 dan 5 adalah apa? Oke, di sini akar-akarnya 2 dan 5. Anggap aja X1-nya itu 2, X2-nya itu 5. Nah, berarti kita cari dulu X1 tambah X2-nya. X1 tambah X2 berarti 2 tambah 5 kan? Hasilnya adalah 7. Lalu X1 kali X2 berarti 2 dikali 5 sama dengan 10, ya kan? Nah, persamaan kuadratnya kayak apa? Jadi, persamaan kuadratnya nanti kita masukin ke rumus yang ada di kotak kuning. Berarti kan polanya x kuadrat dikurang x1 tambah x2. X1 tambah x2 udah ada nih, 7. Berarti 7. Tapi ingat ya, di sini masih ada x. Berarti nanti kurang 7x. Lalu ditambah x1 kali x2. X1 kali x2-nya kan 10 ya. Berarti tambah 10 sama dengan 0. Udah selesai persamaan kuadratnya. Gampang banget kan? Oke, lanjut lagi. Supaya kalian makin paham, Pak Beni kasih contoh soal lagi nih. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar 3 dan min 5 adalah kayak gimana? Oke, kita catat dulu. Berarti X1-nya nanti 3, X2-nya nanti minus 5. Bisa dipahami ya sampai sini? Lanjut, berarti X1 tambah X2 sama dengan 3 ditambah minus 5. Itu sama aja dengan 3 kurang 5 kan? 3 kurang 5 hasilnya adalah minus 2. Oke ya. Lanjut, X1 kali X2 berarti 3 dikali minus 5. 3 kali minus 5 ya minus 15. Sampai sini bisa dipahami kan? Lanjut, berarti kita langsung aja masukin ke rumus yang ada di kotak kuning. Polanya kan PK-nya itu persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurang x1 tambah x2. X1 tambah x2-nya di sini minus 2. Berarti dikurang minus 2. Ingat masih ada x, jadi minus 2x. Lalu ditambah x1 kali x2. X1 kali x2-nya di sini minus 15. Berarti tambah minus 15 sama dengan 0. Tapi ini belum rapih ya, kita rapihkan dulu. Ini x kuadrat dikurang minus 2x, kurang ketemu min, berarti plus dong ya kan? Jadi plus 2x plus ketemu min jadi min. Jadi di sini minus 15 sama dengan 0. Ini udah rapi. Bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan ke menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat lain yang sudah diketahui. Sebenarnya rumusnya masih sama kayak yang ada di kotak kuning itu. Cuma bedanya kalau tadi kan akar-akarnya sudah diketahui. Sekarang belum, yang ada malah persamaan kuadratnya aja. So kita mesti cari dulu akar-akar dari persamaan kuadrat yang udah ada. Oke? Nah tapi ingat, yang kita butuhkan cuma jumlahnya sama hasil kalinya kan. Berarti kita hubungkan dengan video yang sebelumnya juga tuh tentang jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Di sini Pak Beni pisahin ke dua tempat dulu. Yang di sebelah kiri nanti kita ngomongin persamaan kuadrat yang lama. Lalu yang sebelah kanan nanti kita ngomongin persamaan kuadrat yang barunya. Oke? Sampai di sini idenya bisa dipahami kan? Lanjut.
Misalkan persamaan kuadrat yang lama, yang x kuadrat tambah 2x kurang 5, itu akar-akarnya x1 sama x2 deh. Misalnya gitu ya. Maka kita catat dulu x1 ditambah x2. Masih ingat kan rumusnya? Sama dengan minus B per A kan? Ingat lagi video yang sebelumnya ya, yang part keempat. Jadi jumlah akar-akar itu rumusnya minus B per A. Di sini berarti kan B-nya 2. Jadi minus 2 per A-nya 1. Berarti minus 2 per 1 sama dengan minus 2. Oke ya. Lanjut. Selanjutnya X1 dikali dengan X2. Masih ingat ya rumusnya? X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. Di sini C-nya adalah minus 5. Berarti minus 5 per A-nya tadi 1. Jadi minus 5 bagi 1 ya minus 5. Nah, kenapa kita menuliskan ini? Karena nanti untuk menyusun persamaan kuadrat baru, ini pasti berguna banget. Oke, kita langsung aja ya. Misalkan persamaan kuadrat baru, akar-akarnya kan pasti bukan X1 dan X2 kan? Katanya di sini 2 kalinya. Berarti anggap aja persamaan kuadrat baru itu akar-akarnya nanti P dan Q. Nah, berarti karena dia 2 kalinya, berarti P itu nilainya sama dengan 2 kalinya X1. Karena di sini tadi yang x kuadrat tambah 2x kurang 5, akar-akarnya kan x1 dan x2. Nah, P ini 2 kalinya x1, lalu Q nilainya adalah 2 kalinya x2. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke. Nah, sekarang baru kita cari. Ingat kan, kalau mau cari persamaan kuadrat, berarti kita butuh jumlah akar-akarnya. Berarti karena akar-akarnya P dan Q, jumlahnya adalah P tambah Q. Berarti sama dengan P-nya tadi 2x1 ditambahin dengan 2x2. Di sini kan koefisiennya sama-sama 2 nih. Di sini 2, di sini 2. Boleh kita kumpulkan kan? Berarti jadi 2 kali x1 tambah x2. Nah, di sini tadi nih gunanya x1 tambah x2. Kita udah cari kan? X1 tambah x2 nilainya di sini minus 2. Jadi bisa kita ganti deh 2 kali minus 2 sama dengan minus 4. Bisa dipahami ya? Berarti kita catat dulu ya di samping kiri sini. P tambah Q nilainya adalah minus 4. Oke. Nah, supaya space-nya lebih luas, Pak Beni hapus perhitungan yang ini ya. Oke, sudah dihapus. Tadi kita sudah mencari P tambah Q. Sekarang kita butuh hasil kalinya nih. Berarti P kali Q. P dikali Q, P-nya 2x1 dikali 2x2. Nah, kalau perkalian lebih mudah. Jadi angka sama angka, huruf sama huruf. Berarti 2 kali 2 ya 4. X1 kali X2 ya tetap X1 X2 dong ya kan? X1 kali X2. Nah, tadi kita juga udah cari X1 kali X2 nilainya adalah minus 5 kan? Berarti ini sama dengan 4 dikali minus 5. 4 kali minus 5 ya minus 20. Oke ya, bisa dipahami kan? Jadi kita catat dulu P kali Q nilainya adalah minus 20. Nah, baru kita bisa menyusun persamaan kuadrat barunya. Nah, sama kayak tadi, kita baru pakai rumus yang ada di kotak kuning. Oke, polanya kan X kuadrat dulu. Jadi nanti X kuadrat dikurang. Di sini kan X1 tambah X2. Karena akar-akar baru, berarti kan P tambah Q. P tambah Q nilainya adalah minus 4. Jadi X kuadrat dikurang minus 4. Ingat masih ada X. Jadi minus 4X. Ditambah P dikali Q. Berarti P kali Q di sini minus 20. Jadi tambah minus 20. Sama dengan 0. Nah, baru kita rapihkan. Jadi, di sini kan X kuadrat dikurang minus 4x, kurang ketemu min, jadi plus dong ya kan, plus 4x, tambah ketemu min, jadi minus 20, sama dengan 0. Udah kayak gitu. Memang yang ini agak lebih rumit daripada yang sebelumnya, tapi Pak Beni harap kalian bisa memahami ini dengan baik. Oke?